Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basrianto. Saat ini saya menjadi guru pendidikan agama Islam di SDN Merawan 1, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Sekaligus menjadi mahasiswa PPD dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPDK Universitas Negeri Muhammad Ibrahim, Malang. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober saya akan melaksanakan praktek belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan bab 3 hidup lapang dengan berbagi dengan pokok bahasan zakat dan infak. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, masyaAllah, masih semangat ya. Baik, kita sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, mari kita
berbagi. Topik pembahasan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenal zakat dan infak. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum itu Pak Guru akan menanya terlebih dahulu, ya. Siapa yang pernah ikut orang tua membayar zakat fitrah pada saat bulan puasa? Cecil. Ayo terus, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang pernah ikut membayar zakat fitrah? Ya, siapa lagi? Oke. Terus apa yang kalian berikan pada waktu membayar zakat? Beras. Ada yang misalnya beras? Uang. Nah, oke, ya. Ya. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Ya, oleh karena itu kita wajib menunaikan kewajiban kita. Nah, materi ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dan infak. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara zakat fitrah dan infak. Apa sih Pak perbedaannya? Nah, kita nanti akan belajar. Ya. Biar nanti ketika kita sudah ada di masyarakat, ada di luar, ada yang tanya apa itu zakat? Apa itu infak? Apa sih perbedaannya zakat dan infak? Karena pembelajaran ini bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya, baik di masyarakat ataupun di mana saja. Ya. Lalu lanjut ke materi pelajaran, akan melakukan screening. Oke ya? Masih bisa screeningnya? Pak Guru minta yang kompak, yang semangat. Oke? Tetap semangat. Masih semangat ternyata ya. Baik. Nah, kalau sudah semangat, berarti semangat juga untuk belajarnya. Oleh karena itu, kita ikuti bersama materi yang Pak Guru akan sampaikan. Ya, materi yang pertama itu, coba perhatikan pada gambar itu apa yang kalian lihat dari gambar ini? Membagi zakat fitrah. Yang lain? Ya? Menyumbangkan sebagian hartanya. Ada lagi? Gak ada? Oke. Jawaban kalian sama-sama benar. Sama-sama bagus. Sudah bisa mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut bercerita tentang ada seorang yang sedang memberikan sesuatu barang. Ya, kata temannya tadi itu memberikan zakat fitrah. Memberikan apa tadi? Bukan? Sebagian hartanya. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, ini materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, apa zakat dan infak itu? Itu pasti bertanya-tanya. Apa itu zakat? Apa infak? Mari kita belajar lebih lanjut. Ya. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta berdasarkan ketentuan syariat Islam. Oh, seperti yang barusan, memberikan sebagian harta katanya. Betul. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta berdasarkan ketentuan syariat Islam. Itu zakat. Ada yang perlu digarisbawahi sesuai ketentuan syariat Islam. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, Pak Guru lagi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta. Misalnya dia punya harta. Harta apa saja itu? Berupa emas, berupa harta dagangan atau profesi. Itu juga harus mengeluarkan hartanya. Sebagian harta, jangan semua sebagi. Kenapa kok sebagian Pak? Karena di situ ada tulisannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Karena barang yang dikeluarkan harus ketentuan Islam. Misalnya contoh zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah berupa apa? Ada yang tahu berupa apa? Berupa apa? Beras.
di dalam kitab atau di dalam buku materi kalian itu yang harus dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Di Indonesia makan pokoknya apa? Berarti beras. Terus zakat di situ ada dua jenis. Pertama zakat fitrah. Nomor dua zakat mal. Nah, zakat mal itu apa Pak? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setahun sekali menjelang Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Ya. Yang kedua zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta tertentu seperti emas, perak, uang dan hasil pertanian, perdagangan serta peternakan. Itu adalah macam-macamnya zakat. Jadi jenis zakat ada berapa? Ada dua. Yang pertama zakat, dua zakat. Terus zakat fitrah berapa Pak yang harus dikeluarkan Pak? Ukurannya berapa? 2,5 juga bisa berupa uang. Berapa uangnya Pak? Uang yang harus dikeluarkannya itu adalah seharga beras. Misalnya harga beras pada waktu itu harganya 20.000, sedangkan zakatnya adalah 2,5 atau 3 kilogram. Maka kalikan harga 20, misalnya 3 kilo, harga beras 1 kilonya 20, berarti yang harus dikeluarkan adalah 60. 2 kali 20.000 kali 3 kilo, berarti 60.000. Itulah kalau berupa uang. Dan zakat fitrah hanya dikeluarkan saat menjelang Idul Fitri. Pak, saya ingin mengeluarkan zakat fitrah tapi setelah hari Idul Fitri, maka jelas. Jadi zakat fitrah hanya dikeluarkan setahun sekali. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Itu menjelang hari raya Idul Fitri. Paham dari sini? Nomor 2. Pak Guru lanjut nomor 2 ini. Sebelum Pak Guru nomor 2, mungkin ada yang bertanya? Gak ada ya? Oke. Nomor 2 zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta tertentu. Seperti apa? Emas, perak, atau uang, atau hasil pertanian, perdagangan, atau peternakan. Misal contoh ya. Nah, Diandra punya sapi. Terus dia punya emas. Dalam 1 tahun itu nanti dihitung berapa jumlah sapinya. Kalau berjumlah 1 nisab, mencapai 1 nisab, maka Diandra wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa namanya? Zakat peternak. Misalnya kalau 40 sapi maka harus sapi sapi. Kalau lagi gitu. Paham ya? Terus apa lagi Pak? Profesi guru misalnya Pak Guru. Pak Guru dalam 1 tahun dikalkulasi tapi setahun. Nyampe nggak nisabnya? Kalau nggak nyampe maka tidak wajib membayar zakat. Pak saya ingin membayar Pak, maka tidak dianggap zakat, maka dianggap sedekah. Tapi kalau sudah nyampe 1 nisab, maka baru wajib mengeluarkan zakat. Zakat sudah dibahas tadi. Apa yang dinamakan zakat dan pembagian zakat sudah dibahas. Selanjutnya apa? Ini. Sesuai dengan judulnya, apa zakat dan infak itu? Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela di luar kewajiban zakat untuk Pak Guru bacakan lagi di situ. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela di luar kewajiban zakat untuk berbagi. Kepentingan misalnya contohnya untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan. Ada gempa, barusan ada apa namanya? Gempa. Maka banyak yang berinfak itu. Terus ada kejadian lagi di Pondok Pesantren Al-Ghazali, barusan kejadian itu banyak yang berinfak.
berinfak untuk membantu orang yang kena musibah itu kan. Itu nilai kemanusiaan sosialnya kan ada. Atau misalnya tadi ada banjir, minta infak ada kelas-kelas, disalurkan kepada orang yang membutuhkan, misalnya orang yang kena bencana demografi, orang yang kena bencana banjir. Kayak yang barusan terjadi adalah orang yang kena bencana gempa. Itu berinfak. Makanya di situ pengelolaan. Dan pengelolaannya tidak ditentukan. Tidak ditentukan, misalnya tidak ditentukan. Sukarelawan, ya, berdasarkan ikhlas. Sukarela, mau melakukan iya, tidak melakukan iya. Yang penting ikhlas. Tidak wajib, sifatnya anjuran. Misalnya ada infak yang mana kita kumpulkan untuk membantu saudara kita yang sedang bencana gunung Merapi, pakai kota itu loh, gitu. Maka diingatkan kepada anak yatim. Makanya sifatnya tidak wajib. Terus infak bisa diberikan kepada siapa saja tanpa syarat. Tanpa syarat. Berbeda dengan zakat, Pak. Kalau zakat di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8. Pertama, salah satunya adalah amil. Nomor 2 fakir, miskin. Terus kaum apa? Gori miskin itu orang yang banyak hutang. Ya. Terus yang kelima, sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalannya Allah. Seperti kalian, seperti kalian mencari ilmu, seperti santri, itu namanya sabilillah. Jadi 8 golongan itu yang sebagai bagus seperti yang barusan tadi itu berhak menerima zakat. Jika ada orang yang tidak masuk dalam golongan itu, maka tidak boleh menerima zakat. Dan nanti sesuai dengan metode baku dengan pembelajaran pada ini, nanti ada diskusi kelompok dengan memecahkan kasus masalah. Nanti yang Pak Guru berikan upaya KPD nanti juga akan berperan memainkan peran. Ada yang menjadi amin, ada yang menjadi mustahik, ada yang menjadi orang 8 golongan itu penerima zakat yang wajib. Nanti di akhir pembelajaran ya kita akan praktik agar kita lebih paham. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, terus tadi sempat disinggung ya tentang zakat dan infak. Sekarang apa perbedaannya? Perbedaannya zakat dan infak apa? Zakat bersifat wajib dan memiliki ketentuan khusus. Wajib karena itu masuk bagian dari rukun Islam. Paham ya? Wajib. Berarti kalau tidak mengeluarkan kabar berdosa. Karena wajib itu adalah apa? Ada yang tahu pengertian wajib? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka zakat hukumnya wajib, jadi kalau tidak membayar maka hukumnya dosa. Itu. Dan punya ketentuan khusus. Kalau zakat ada misalnya zakat fitrah, itu ada ukurannya 3 kilo, tidak boleh lebih dan tidak boleh harus pas. Harus pas, itu sudah ditentukan, sudah ukurannya sudah ditentukan. Ya, oleh ulama juga dijelaskan ukuran zakat fitrah 3 kilo, tidak boleh lebih-lebihnya apa? Akan jadi lain sudah kalau 3 kilonya yang dianggap tidak boleh lebih. Ya, harus pas dan tidak boleh kalau kurang apa? Tidak sah zakatnya. Karena ada ukurannya. Misalnya contoh ya. Kalian membeli sesuatu harganya 10.000. Pas dikasih dari lain, dia dikasih enggak? Enggak. Sama dengan zakat. Zakat itu 3 kilo, kalian ngasih 2 kilo, maka bukan dinamakan zakat sudah. Paham ya? Terus kalau lebih bagaimana Pak? Lebihnya itu bukan dinamakan zakat. Jadi ukurannya harus pas.
Tidak boleh lebih, tidak boleh Terus perbedaan yang kedua adalah infak. Kalau infak itu sedekah yang bersifat sukarela, sukarela dan tidak terikat aturan khusus. Jadi kalau memberi tidak dong, hanya saja tidak dapat tambahan pahala. Sukarela, beri iya, tidak kasih. Tapi Islam selalu mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang dermawan. Seperti pepatah yang mengatakan, ya, tangan kanan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita harus sering suka memberi dengan cara berinfak itu tadi. Ya, dan tidak ada aturan khusus. Berinfak harus 100.000, tidak. Berinfak sukarela, terserah mau 100.000, 200.000, 1.000.000 terserah. Yang penting dilandasi rasa Ada pertanyaan dari sini? Ada. Kalau bukan kita lanjut. Ya, itu materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tugas kalian selanjutnya yaitu nanti ada pembahasan yang perlu dipecahkan oleh kalian, tapi dengan cara berdiskusi kelompok, yaitu kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Ya. Yang kedua, nanti mengamati tayangan video tentang zakat. Sebelum kalian berdiskusi tayangan itu, karena materinya berkaitan dengan itu nanti, ya. Cuma nanti akan dituangkan di LKPD itu, ya, akan dituangkan di LKPD. LKPD nanti Pak Guru berikan. Terus yang ketiga, berdiskusi dan menganalisis secara kelompok sesuai LKPD yang Pak Guru berikan nanti. Nanti terakhir mempresentasikan ke depan kelas. Ya, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Ayo membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Baik, sebelum kalian melanjutkan diskusinya, coba perhatikan tayangan berikut. Ya. Perhatikan, teman semuanya, karena materi diskusinya ada di sana, juga ada di Pak Ahmad adalah seorang yang kaya raya. Pak Ahmad adalah petani sukses dalam membudidayakan peternakan bebek di wilayahnya. Dari sisi keluarganya, Pak Ahmad bisa bergabung ibadah haji dengan keluarganya, bisa membangun rumah, memiliki motor dan mobil, bahkan istrinya bahagia juga mempunyai banyak emas yang disimpan di rumahnya. Pak Ahmad membantu tetangga menyembuhkan, di antaranya adalah Pak Mahmud, seorang
kurang 3 menit lagi. Periksa lagi hasil tugas kalian. Untuk kesiapannya agar hasil presentasi kalian nanti ke depan lebih baik. Nanti Pak Guru akan ajak untuk mempresentasikan yang ke depan. Paham ya? Oke. Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjut ke presentasi ke depan. Terima kasih. Sudah siap? Siap, Pak. Oke. Nah, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Cecil. Dan nama saya Nia. Dan nama saya Ikhlas. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Apa perbedaan zakat dengan infak? Zakat bersifat wajib dan memiliki ketentuan khusus, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela dan tidak terikat aturan khusus. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kiandra. Dan nama saya Iqbal. Saya akan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk lebih memahami lagi pemahaman tentang zakat. Pak Guru sesuai dengan Pak Guru yang akan sampaikan selanjutnya yaitu bermain peran simulasi terkait zakat dan infak. Ya, simulasi tapi dalam ini yang kami simulasikan adalah tentang zakat. Bagaimana proses orang yang sedang berzakat. Nanti ada yang berperan sebagai panitia penerima zakat, biasanya disebut dengan amil. Yang kedua, ada yang berperan sebagai mustahik, pemberi zakat. Ya. Terus yang ketiga, ada yang berperan menjadi orang yang 8 golongan itu, orang yang berhak menerima zakat. Ada yang jadi fakir miskin, ya. Ada yang menjadi anak yatim. Ada yang menjadi orang yang punya hutang. Apa yang menjadi sabilillah. Terserah, pokoknya itu termasuk bagian dari 8 golongan. Bisa ya? Bisa. Baik. Kita bermain peran. Oke, silakan bisa dimulai. Ya.
Baik, nah itulah anak-anak ya, simulasi terkait tentang pemberian zakat, mulai dari orang yang memberikan kepada amin, lalu amin itu menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang tergolong dari 8 golongan itu. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Lebih jelas? Paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan berefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Nanti dikumpulkan. Oke, silakan. Waktunya sudah habis. Baik. Baik anak-anak. Selanjutnya yaitu refleksi. Ya, dengan berakhirnya kalian bermain peran tentang membayar zakat, ya kita sudah sampai penghujung pembelajaran. Selesai materi kita Pak Guru akan melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Bisa ditangkap? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Paham semua ya? Paham. Kalau itu Pak Guru sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Guru ingin mengevaluasi juga ya. Terus dari pembelajaran ini bisa diambil hikmahnya bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Terus zakat itu ada dua. Ada dua, ya. Terus apa saja? Zakat fitrah sama zakat mal. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Saat bulan gede. Oke. Terus perbedaannya infak dan zakat? Zakat infak zakat wajib. Terus Kalau infak kalau infak, hah? infak Semampunya atau sukarela. Alhamdulillah materi kalian bisa dipahami, bisa diserap, sudah selesai. Untuk melihat hasil pembelajaran kalian, di akhir baru ada soal yang harus kalian kerjakan untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian menyerap pembelajaran pada pagi hari ini. Oke ya, baik anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya kegiatan yang tadi dengan mengumpulkan soal kalian, berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.